Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga dengan kasih sayangnya kita dapat bertemu pada forum pertemuan mahasiswa se-Indonesia. Saya Elvira Rahmaliza selaku pembicara pada kegiatan kali ini merasa terhormat dan bersyukur diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan para mahasiswa hebat dari seluruh pelosok negeri. Yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta staf akademik, yang saya hormati para pimpinan keorganisasian, serta yang saya banggakan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Saya ingat dengan jelas, pandemi COVID-19 telah mengubah aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Kuliah daring yang sebelumnya jarang dilakukan, kini menjadi norma baru dalam proses belajar mengajar. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita untuk menjadi semakin cemerlang dengan pemanfaatan media digital tepat guna dalam situasi pandemi COVID-19 tersebut? Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, kita semua sadar untuk menjadi semakin cemerlang dengan pemanfaatan media digital tepat guna dalam situasi pandemi COVID-19 bukan tantangan yang sulit untuk kita lalui. Di era digital ini, kita dikelilingi oleh lautan informasi yang tak terbatas. Media digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan di kehidupan kita. Benar tidak? Tentu saja benar. Media digital juga menjadi pembuka pintu gerbang menuju dunia yang penuh dengan peluang dan potensi. Namun, perlu kita ketahui, di tengah-tengah lautan informasi yang kita dapatkan, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk memilah dan memilih informasi yang akurat, bermanfaat, dan mencerahkan. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa yang cerdas dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media digital dengan tepat guna. Rekan-rekan yang saya banggakan, beberapa tahun belakangan ini, kuliah daring di masa pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan. Sebagai mahasiswa yang semakin cemerlang dengan pemanfaatan media digital tepat guna, kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi tantangan dengan bijak. Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini, media digital telah menjadi penyelamat bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan media digital yang tepat guna memungkinkan proses belajar mengajar tetap berlangsung meskipun secara daring. Namun, mahasiswa sekalian sudah melakukan pemanfaatan media digital dalam perkuliahan belum? Belum? Untuk itu, mari kita bahas pemanfaatan media digital dalam perkuliahan daring yang bukan hanya tentang menyelesaikan tugas dan mengikuti kelas online, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan media digital untuk menjadi semakin cemerlang baik dalam proses belajar maupun dalam pengembangan diri. Selanjutnya, kita perlu membahas pemanfaatan media digital yang tepat guna bukan hanya tentang mengikuti tren-tren yang terbaru saja atau menghabiskan waktu yang berjam-jam di depan layar, tetapi kita membahas tentang menggunakan media digital untuk membangun diri, mengembangkan potensi, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, pemanfaatan media digital dalam perkuliahan daring bukan hanya tentang menyelesaikan tugas dan mengikuti kelas online.
Ini tentang bagaimana kita memanfaatkan media digital untuk menjadi semakin cemerlang, baik dalam proses belajar, dalam pengembangan diri, mahasiswa-mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia. Apakah kalian semua sudah tahu apa saja manfaat media digital guna yang bisa kita dapatkan dalam perkuliahan daring? Belum tahu? Oleh sebab itu, sangat beruntung rekan-rekan sekalian hadir dalam pertemuan mahasiswa se-Indonesia ini. Karena saya akan membahas pemanfaatan media digital tepat guna dalam perkuliahan daring. Pada poin pertama, pemanfaatan media digital tepat guna dalam perkuliahan daring yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pembelajaran. Media digital menyediakan akses mudah ke berbagai sumber belajar seperti e-book, video pembelajaran, dan platform edukasi online. Kita sebagai mahasiswa dapat mempelajari materi kuliah secara lebih mendalam dan mandiri. Poin selanjutnya, meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Media digital memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dosen dan teman sekelas secara real time melalui platform video, conferencing, dan forum diskusi online. Kita dapat bertukar ide, menyelesaikan tugas bersama, dan membangun kolaborasi yang bermanfaat. Poin ketiga, mengembangkan keterampilan digital. Teman-teman mahasiswa sekalian, kuliah daring menuntut kita untuk menguasai berbagai keterampilan digital, seperti penggunaan platform, pembelajaran online, editing video, dan presentasi online. Penguasaan keterampilan ini akan sangat bermanfaat di era digital ini. Yang keempat, untuk membangun jaringan profesional. Apakah mahasiswa-mahasiswa sekalian mengetahui bahwa media digital seperti LinkedIn dan platform networking lainnya memungkinkan kita untuk terhubung dengan profesional di bidang yang kita minati? Kita dapat membangun jaringan profesional yang dapat membantu kita dalam karir di masa depan. Poin kelima, manfaat media digital tepat guna dalam perkuliahan daring yaitu untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Mahasiswa-mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, kuliah daring mungkin sedikit menggoncang kesehatan mahasiswa dan dapat menyakitkan mental dan fisik mahasiswa sekalian. Akan tetapi, kuliah daring memberikan fleksibilitas waktu belajar yang lebih besar. Kita dapat mengatur waktu belajar dengan lebih baik dan menyeimbangkan dengan aktivitas lain, seperti berolahraga dan bersosialisasi. Rekan-rekan yang saya banggakan. Oleh sebab itu, meskipun kuliah daring memiliki banyak manfaat, kita tetap harus bijak dalam pemanfaatan media digital. Hindari multitasking, kurangi penggunaan media sosial yang berlebihan, dan jagalah kesehatan mata dengan mengatur waktu layar. Marilah kita jadikan kuliah daring sebagai kesempatan untuk menjadi semakin cemerlang, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian. Marilah kita memanfaatkan media digital dengan tepat guna untuk menjadi generasi muda yang siap menghadapi tantangan era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua. Selamat melanjutkan kegiatan, semoga sukses selalu menyertai langkah kita. Saya Elvira Rahmaliza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.